Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore saya ucapkan kepada Ibu dosen pengampu saya, yaitu kepada Ibu Yustika Fujimani, selaku dosen ilmu komputer di pelajaran MKWU Ilmu Komputer. Pada pagi hari ini saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya lah saya dapat menyelesaikan segala tugas PPT saya untuk membahas terkait dengan cloud computing. Nah, dalam hal ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil daripada cloud computing yang telah menjadi tugas untuk pemenuhan tugas UAS nanti. Saya Deborah Margareta Ruan dengan NIM 210200344 dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Adapun topik pembahasan terkait dengan cloud computing, akan saya mulai dari membahas terkait dengan profil cloud computing atau akrab didengar sebagai pengertian daripada cloud computing gitu ya. Yang mana cloud computing itu merupakan model penyimpanan dan pemrosesan suatu data melalui internet. Dengan adanya teknologi ini, maka berbagai aplikasi dapat digunakan untuk meningkatkan dari banyaknya proses kinerja gitu. Salah satunya untuk proses pembelajaran, yang mana aplikasi cloud computing ini sangat diminati atau digemari oleh banyak mahasiswa. Contohnya seperti e-learning, Zoom, dan Google Docs, dan mungkin masih banyak lagi. Gitu. Selanjutnya, aplikasi yang ada di dalam cloud computing itu yang sangat menunjang untuk proses pembelajaran itu diantaranya ada e-learning, Google Docs, Zoom. Nah, kalau untuk e-learning tersendiri, e-learning ini sangat bagus untuk suatu institusi pendidikan atau dunia perkampusan, dunia persekolahan, ataupun jejaring yang berkaitan dengan pendidikan. Yang mana tugas dari e-learning ini untuk memberikan akses dari materi pembelajaran secara online, serta untuk memfasilitasi diskusi dan memberi tugas kepada seluruh siswa maupun mahasiswa begitu. Kedua ada Zoom. Nah, media Zoom ini sangat digemari ketika terjadinya COVID-19, yang mana media Zoom ini sangat sering sekali digunakan untuk menjadi pengganti daripada pembelajaran kita saat offline begitu. Yang mana aplikasi ini memungkinkan sesi pembelajaran jarak jauh dengan fitur-fitur video conference dan kolaborasi-kolaborasi online. Karena dalam Zoom ini kita bisa share screen, menampilkan media yang hendak ingin kita tampilkan. Kemudian kita juga bisa bertatap muka. Yang ketiga yaitu ada Google Docs. Nah, Google Docs ini adalah suatu media yang dapat kita lihat bersama, baik siswa maupun mahasiswa ataupun dosen, untuk mengerjakan sesuatu, untuk mengedit sesuatu, yang mana nantinya akan dipindahkan dalam bentuk Word ataupun PDF. Seperti fungsinya ini adalah untuk mengetahui bagaimana progres perkembangan suatu pembelajaran yang hendak akan kita buat. Kemudian, layanan yang diberikan itu bisa merupakan penyimpanan data, pemrosesan data, bahkan pengelolaan aplikasi. Jadi, aplikasi cloud computing ini sangat berguna sekali yang untuk memberikan layanan penyimpanan data yang aman, scalable, dan dapat diakses di mana saja. Kemudian dalam pemrosesan datanya, aplikasi cloud computing ini memungkinkan pengguna untuk memproses data, melakukan analisis, dan menjalankan aplikasi tanpa memerlukan perangkat keras fisik. Ketiga, itu dalam hal pengelolaan aplikasi, cloud computing ini juga menyediakan layanan dalam pengelolaan aplikasi, termasuk deployment, maintenance, dan update begitu. Nah, kemudian adapun keunggulan daripada cloud computing juga banyak gitu. Namun ada juga kelemahannya. Nah, kalau keunggulannya itu
kita dapat mengaksesnya dari mana saja. Kemudian skabilitas yang tinggi begitu, dan upgrade-upgrade yang cukup banyak begitu. Namun kelemahannya ialah hanya satu, ketergantungan pada koneksi internet. Jadi apabila dalam situasi tertentu kita tidak mempunyai koneksi internet atau kemungkinan untuk lampu yang padam, sehingga tidak ada akses untuk menggunakan segala jenis aplikasi cloud computing ini. Nah, konsep layanan daripada cloud computing ini dapat memungkinkan seperti produk-produk unggulannya begitu, seperti Amazon Web Service, Google Cloud Platform, Microsoft Azure. Nah, saya jelaskan satu-satu. Kalau Amazon Web Service ini, yang mana layanan cloud yang paling dengan beragam fitur dan fleksibilitas. Mungkin bisa dilihat dari kegunaannya begitu. Mungkin kemudian ada Google Cloud Platform, di mana ini dikenal dengan keunggulan dalam AI dan mesin learning gitu. Ketiga, ada Microsoft Azure, di mana dalam hal ini dia menyediakan integrasi yang kuat dengan produk Microsoft dan dengan dukungan untuk lingkungan multi-cloud. Nah, selanjutnya, cara menggunakan cloud computing ini cukup mudah gitu. Yang pertama, mungkin kita bagi para user atau pengguna, pilihlah penyedia layanan cloud yang sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti saya, mahasiswa Fakultas Hukum atau mahasiswa di Universitas Sumatera Utara. Saya sangat membutuhkan aplikasi Zoom, e-learning, Google Docs, mungkin masih banyak lagi begitu. Kedua, registrasi akun dan atur konfigurasi di awal. Nah, sebelum saya mengakses ketiga aplikasi yang baru saya sebutkan ya tadi, hal yang pertama ialah saya mendownloadnya. Kemudian saya mengaksesnya, meregisnya dengan data pribadi saya tersendiri, sehingga dapat diakses melalui data saya sendiri. Ketiga, ketika kita mempunyai akun, mari kita menyimpan, mengelola, menerapkan aplikasi dalam cloud begitu. Jadi ketika kita sudah punya akun kita, maka kita dapat mengaksesnya dengan sepat kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga materi saya ini dapat bermanfaat. Kepada Ibu dosen pengampu saya minta maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan dalam penjelasan, semoga dimaafkan dan kita dapat bertemu kembali. Terima kasih, selamat pagi Bu.